Oke, ini spesiesnya biar saya isi langsung saja. Pongo. Ini. Pygmaeus. Oke. Oke, selanjutnya yaitu koordinat. Jumpa lagi kawan-kawan semua. Di video kali ini kita akan sedikit membahas, mungkin ini hal yang sederhana, boleh dibilang bagaimana membuat sebuah file CSV dari data lisensi kita tadi yang sudah kita lakukan pengolahan dengan rangkaian yang lumayan panjang. Sekarang ini mungkin boleh dibilang ini adalah tahapan akhir dari pengolahan data koordinat kejadian atau kehadiran dari spesies yang kita kaji untuk dibuatkan modelingnya terkait habitatnya atau area yang menjadi metapopulasi spesies. Di sini kita menggunakan contoh yaitu orangutan atau Pongo pygmaeus. Yang kita gunakan ini adalah titik dari data SAP Pongo resample yang ini adalah merupakan file terakhir setelah beberapa urutan dari verifying, kemudian baru ke resample. Kalau kita ingat awal, kalau saya buka lagi, saya minus dulu. Ini adalah titik awal kita. Ini dengan jumlah adalah 1374 titik. Setelah proses penjarangan, autokorelasi dan lain sebagainya, titik Pongo pygmaeus ini, Pongo UTM ini, titik apa atau data presence kita ini sekarang hanya bersisa 396 titik. Nah, selanjutnya ini akan kita jadikan DBF. Kita konversi dia jadi DBF. Kemudian kita konversi lagi dia jadi, kita simpan dia dalam format Excel, kemudian kita simpan lagi dia dalam format CSV sehingga dapat dipergunakan di aplikasi Maxen. Namun sebelum itu kita harus menambahkan ada tiga field atau 3 kolom, yaitu nama spesies, kemudian koordinat X dan koordinat Y. Baik, untuk itu kita langsung saja di sini coba saya tambahkan. Pertama adalah sebuah field dulu. Sini saya kasih saja nama spesies. Saya kasih teks, kemudian ukurannya ini 20 saja. Kemudian 20 cukup, 20 oke. Saya okekan saja. Oke, di sini saya kasih saja seperti ini, saya isikan langsung.
Field calculations. Oke, yes. Oke, ini spesiesnya biar saya isi langsung saja. Pongo. Ini pick news. Minus. Oke. Oke, selanjutnya yaitu koordinat koordinatnya X. Saya teks saja, pilihnya di 30. X UTM 1 meter. Oke. Yes. Kemudian saya tambah lagi satu field, ini yaitu Y, teks sama, ini biar 30. Ini untuk antisipasi belakang koma. Oke. Ganti Y. Oke. Yes, baik. Nah, selanjutnya untuk proses selanjutnya adalah 3 field ini yang akan dipakai spesies, kemudian koordinat X dan koordinat Y. Ini selanjutnya kita ekspor ke, itu masuk ke proses ini saja. Di proses saya tambah satu tabel saja, tabel Pongo. Ininya pilihnya di base tabel. Oke, save. Oke. No. Baik, ini sudah dalam formatnya untuk sementara di DBF yang akan kita buka selanjutnya di Excel, Microsoft Excel. Saya close saja. Baik, kita buka coba di Excel. Ini saya minus dulu. Buka di Excelnya. Kemudian buku kerja kosong, file, buka, telusuri. Posisinya ada di map, marksen, proses, tabel, Pongo. Ini saya pilih di base. Oke, Pongo, file di base, buka. Oke, ini adalah file yang tadi hasil dari ekspor. Ini saya simpan saja. Oke, saya simpan di tabel buku kerja Excel. Ini coba saya simpan. Oke, data ini atau kolom ini saya buang saja. Jadi hanya menyisakan 3 kolom, yaitu spesies, kemudian koordinat X dan koordinat Y. Ini coba saya juga hilangkan desimalnya. Oke. Untuk perlakuan datanya selanjutnya ini terserah kepada teman-teman saja.
Kalau di sini saya hilangkan desimalnya dari koordinat ini. Oke, ini rumus, kemudian saya copy lagi, kemudian di pastenya agar rumusnya hilang. Oke, jadi berupa angka saja. Ini juga sama di sebelahnya. Saya copy, kemudian saya paste hasilnya berupa angka biasa. Oke, ini bisa saya delete saja. Saya simpan, kemudian ini kita rubah jadi CSV, yaitu dengan kita save as saja, simpan sebagai, kemudian kita simpannya di sini, pilih pilihannya yang CSV berbatas koma. Ini ada, kalau ini saya timpakan saja. Oke, yes. Baik, sudah. Kemudian saya cek lagi posisinya, apakah sudah dalam posisi CSV. Baik, ini file yang tadi kita buat. Oke, jadi posisinya sudah, untuk kolomnya dibatasi dengan tanda titik koma. Jadi Pomopitneus titik koma berarti menandakan kolom sendiri, kemudian ada angka koordinat X, kemudian titik koma dibatasi lagi kolomnya dengan koordinat Y. Baik, itu saja kawan-kawan semua terkait pembuatan atau tahap akhir dari data present kita yang kita rubah dia menjadi dalam format CSV. Ada hal lain yang ingin saya tambahkan, misalkan seperti sebetulnya berapa sih banyak titik present atau titik kehadiran atau data kehadiran dari suatu spesies yang istilahnya dimungkinkan untuk diolah untuk memenuhi standar. Yang saya ketahui berdasarkan penelitian dari Van Proostdijk, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan cara melafalkan namanya, Van Proostdijk 2016, bahwa untuk spesies dengan wilayah jelajah yang sempit, jumlah titik minimal yang harus dimiliki berjumlah 3 titik kehadiran, dan 13 titik untuk spesies dengan wilayah jelajahnya yang luas. Titik kehadiran spesies ini akan optimal sekurang-kurangnya, kalau ada literatur lain yang saya baca adalah sebanyak 14 titik untuk spesies yang mempunyai wilayah jelajah yang kecil atau sempit. Ini jadi ada perbedaan juga literatur yang saya baca.
untuk wilayah jelajah yang sempit diharapkan optimalnya sekurang-kurangnya ada 14 titik data present atau data kehadiran untuk wilayah jelajah yang sempit, sedangkan tadi penelitian Van Proditz 2016 itu mengatakan hanya cukup 3 titik kehadiran. Literatur yang saya baca tersebut juga menyatakan selain wilayah yang sempit sebanyak 15 titik kehadiran, diperlukan juga sebanyak 25 titik untuk spesies dengan wilayah jelajah yang luas. Nah, ini kembali lagi sebetulnya tergantung dari bagaimana perolehan data yang kawan-kawan miliki, kemudian keadaan atau kondisi variabel lingkungannya. Mungkin bisa dari 3 titik ternyata bisa menggambarkan dari luasan wilayah yang teman-teman kaji. Sebetulnya kalau menurut saya sih kalau tiga titik ini mungkin untuk wilayah yang dikajinya tidak terlalu besar atau luas, sehingga 3 titik ini bisa menjadikannya representatif terkait suatu spesies yang tadi wilayah jelajahnya yang sempit tadi atau kecil. Nah, yang saya ingin tambahkan juga yaitu terkait variabel lingkungan. Biasanya saya menggunakan untuk variabel lingkungan saat proses di Maxent-nya untuk jenis data variabel lingkungan berupa jarak, seperti misalkan ini jarak ini yang ada di dalamnya, yaitu seperti sungai, kemudian ada kulturisasi atau pemukiman. Itu biasanya yang digunakan itu jenis datanya yaitu continuum. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan seperti data suhu NDVI, kemudian ada jenis kayak gambut tadi atau curah hujan masuk dalam continuum. Tetapi jenis seperti data variabel lingkungannya berupa tutupan lahan, tipe ekosistem, elevasi atau slope, saya lebih menggunakannya dalam kategori count. Jenis data yang dimasukkan atau dipilih saat kita sebelum mulai mengolah itu masuk dalam jenis data kategorikal. Baik, itu saja kawan-kawan semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Mungkin apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki, saya sangat menerima sekali masukan dari kawan-kawan semua. Untuk video selanjutnya, jika saya punya kesempatan lagi, saya akan coba bagaimana data present ini serta data variabel lingkungan ini bisa saya olah di dalam aplikasi Maxent itu sendiri, sehingga nantinya kita bisa membaca kurva yang terjadi atau membaca bagaimana data yang dihasilkannya, serta kita bisa mengklasifikasikan mana yang data itu berpotensi atau merupakan habitat dari spesies yang kita kaji, atau mana yang diindikasikan bukan menjadi habitat dari spesies yang kita kaji. Baik, itu saja kawan-kawan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.